Ya, kembali dalam dialog kita, pemirsa, mengenai Partai Golkar yang terbelah 3 kemungkinannya. Nah, apakah kemudian itu bisa terjadi? Kita akan kembali menyapa Bapak Yoris Raweai yang sudah terhubung bersama kami di sambungan telepon. Ya, Pak Yoris, ini pertanyaannya kemudian yang muncul adalah, tadi Pak Fahmi mengatakan JK sudah menyiapkan berbagai perangkat, termasuk di antaranya ada Munas, kemudian ada mungkin juga bisa Munaslup begitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata nih, kalau kedua pimpinan kubu ini tetap tidak sepakat melalui berbagai perangkat yang sudah disiapkan itu tadi. Nah, kemudian apakah kemudian JK juga siap untuk turun tangan, misalnya mensponsori keinginan kaum muda ini untuk memunculkan mungkin kubu ketiga lah, bisa seperti itu dikatakan? Saya bilang bahwa kemungkinan untuk terbelah 3 itu adalah kader-kader Golkar yang ingin mencari sensasi aja karena tidak terlibat dalam proses ini. Tapi semua yang berbicara tentang perbaikan Golkar, menyelamatkan partai Golkar, itu yang selalu terlibat dalam proses ini. Pak Yusuf Kalla itu begini, dulu semua pada berpikir tidak mungkin akan ada penyelesaian setelah tim perundingan yang dibentuk dulu bulan Desember itu bekerja. Karena waktu itu Pak Abu Rizal minta untuk ya udah kita jalan melalui hukum aja. Semua sudah pesimis terhadap itu. Ternyata Pak Yusuf dia menggagas tentang islah komprehensif, ternyata bisa jalan. Nah, itulah karena sudah jalan itu kami datang menghadap beliau beberapa hari yang lalu sebelum beliau ke rumah sakit waktu itu. Pagi-pagi saya dengan Pak Ibnu kita ketemu beliau dan kita sampaikan ke beliau, Pak, tugas kami sudah selesai, tapi kami sangat mengharapkan partisipasi keterlibatan Bapak kembali untuk proses selanjutnya. Karena kan target kita kan bukan hanya menetapkan kepala daerah, tetapi bagaimana memenangkan proses itu pada tanggal 9 Desember. Dan beliau bilang, oke, nanti saya akan coba mengundang Pak Agung, kemudian mengundang Abu Rizal untuk bicarakan ini. Dan beliau siap untuk melaksanakan itu. Jadi saya pikir tidak ada masalah untuk ini kan. Nah, itu yang sekarang terjadi gitu. Oke, jadi artinya mensponsori konsolidasi untuk kedua kubu ini supaya bisa bertemu begitu ya. Tapi kan kemudian pertanyaannya tadi adalah kalau sampai tidak terjadi, apa yang kemudian akan dilakukan? Tadi saya udah bilang, ini kan bukan ada mekanisme formal di dalam partai yang selalu dipakai. Di dalam anggaran rumah tangga pasal 30 mengenai musyawarah dan rapat kerja itu jelas bahwa hanya ada 2, Munas atau Munaslup. Semua diselenggarakan oleh DPP gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu dilaksanakan, bagaimana mekanismenya kan? Kalau Munas biasa reguler itu kan 5 tahun. Tapi kalau ada istilah Munaslup itu harus disepakati, disetujui oleh 2/3 dari DPD 1. Sekarang tinggal kita ikut lihat aja kan prosesnya gimana gitu kan. Jadi saya pikir tidak ada masalah kok. Sepanjang niat semua dari tokoh senior dan lain sebagainya bahwa Golkar ini perlu diselamatkan, itu aja kalau saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoris sudah bergabung sama kami. Kami tunggu. Kita lihat ini bagaimana langkah selanjutnya untuk bisa Golkar ini bisa menjadi satu. Baik, kita ke Pak Fahmi, silakan. Saya koreksi sedikit pendapat Bung Yoris. Munas itu memang aturannya tiap 5 tahun. Tapi untuk perkara yang ini, penyelesaian, itu paling lambat tahun 2016. Itu keputusan Mahkamah Partai. Jadi setahun lagi. Gitu. Jadi tidak 5 tahun. Itu yang ingin saya kemukakan. Kemudian begini, beruntung Golkar ini punya tokoh pemersatu yang namanya Yusuf Kalla. Ya. Dan saya setuju jalan pikiran beliau. Beliau itu rada kurang suka penyelesaian partai lewat jalur hukum. Sebab tidak pernah ada penyelesaian partai itu yang betul-betul selesai lewat jalur hukum. Islah, kesepakatan, perdamaian, itu cara partai politik melakukan penyatuan kalau terjadi sesuatu konflik begitu. Sebab hukum di kita pun begitu. Keputusan itu terus-menerus bisa dilakukan gugatan. Gugatan perkara yang ini selesai bisa meningkat ke perkara yang lain dan sebagainya. Jadi kalau dipakai jalur hukum, saya yakin penyelesaian akan berlarut-larut. Kenapa tidak berunding lewat Pak Yusuf Kalla? Artinya Pak Yusuf Kalla penengah.
Ya, sekali lagi saya yakinkan Pak Yusuf Kala itu bukan orang yang mudah melanggar ketentuan konstitusi. Jadi selalu langkahnya disesuaikan dengan konstitusi. Jadi aman bagi Saudara Agung dan Saudara Abu Rizal berunding bertiga saja. Pak Yusuf Kala memanggil keduanya berunding dan arahkan bahwa penyelesaian tidak boleh berlarut-larut begitu. Tapi jangan juga penyelesaiannya harus minggu depan begitu. Jadi selesaikanlah sesuai dengan kurun waktu yang memungkinkan diselenggarakannya munas yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Seperti tadi saya katakan, pertanyaan saudara Yoris, nanti kalau udah selesai KPU mengumumkan bagaimana? Menjelang munas, saya ulang lagi nih ya, untuk jelasnya pada saudara Yoris dan teman-teman, sebab di tim 10 itu 2 kubu ada, ya, 2 kubu ada dan bisa berjalan. Perbaharui mandatnya, tapi tidak 10 orang plus 2, yaitu Saudara Abu Rizal dan Saudara Agung Laksono. Dan saya yakin itu bisa melakukan konsolidasi menjelang tanggal 9 Desember yang akan datang. Baik, kita tanyakan ke Pak Indria, seoptimis itu juga kah Anda terhadap ini? Iya, jadi catatan saya pertama tadi berkaitan dengan judul Golkar terbelah 3 itu. Nah, itu pesimis saya. Karena terlalu awal untuk membuat kubu yang lain gitu. 2 kubu saja sudah repot, apalagi kalau ada 3 kubu gitu. Yang kedua, mengenai prospeknya, saya punya optimisme sejalan dengan pikiran-pikiran demokratisnya Bang Fahmi itu. Nah, semuanya harus duduk. Saya juga tidak, ya heran lah kalau masalah-masalah partai diselesaikan secara hukum, karena logikanya berbeda. Dan juga antara orang partai dengan ahli hukum beda juga cara memandang urgensi sebuah persoalan gitu. Jadi ya karena sudah terlanjur ke sana, dan saya pikir keterlanjuran itu dijadikan sebagai pengalaman untuk menyelesaikan. Sekali lagi bahwa kalau misalnya 2016 itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai, sebetulnya itu juga munas yang diundur gitu kan, ya Bang ya. Karena munas kemarin kan munas yang menimbulkan konflik. Ya. Jadi 2016 udahlah, start from 2016 on itu Golkar kembali lagi menatap 2019 dan seterusnya gitu. Oke, baik. Kita tunggu saja sampai tahun 2016 ya Pak ya. Tidak lama lagi kalau menurut Pak Fahmi. Paling lambat. Paling lambat. Oke, baik. Terima kasih Pak Indria Samego, terima kasih Pak Fahmi sudah bersama kami.